Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada seorang khalifah. Khalifah ini bahasa Sukabuminya gubernur mungkin. Gubernur ini tampan, ganteng. Dia punya istri yang sangat cantik jelita. Akhirnya sang suami ini sakit. Di tengah sakitnya dia panggil istrinya, "Dek, duduk di samping saya." "Iya Kang, ada apa?" Kayaknya sakit saya ini adalah sakit yang terakhir. Kayaknya saya sudah mau mati, Dek. Istrinya nangis. "Kang, jangan ngomong begitulah Kang. Kalau sampean mati saya gimana?" "Sudahlah Dek, tidak perlu kau susah. Seluruh harta saya menjadi warisan kamu. Hanya saja saya meminta satu, tolong besarkan, rawat dengan baik kandungan kamu itu. Karena kebetulan istrinya sedang hamil. Dia adalah buah cinta kita. Nanti kalau dia sudah lahir, tolong susui 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha. Nanti kalau dia sudah mulai besar dan bisa berbicara, kirim dia ke Pondok Az-Zainiyah. Untuk apa? Enggak muluk-muluk, biar diajari Al-Quran, biar diajari Fatihah, biar diajari sholat, biar diajari zikir, biar diajari ibadah. Yang paling penting biar diajari akhlakul karimah. Ini tujuan orang memondokkan anak. Akhirnya betul bapak-bapak, ibu-ibu, sang gubernur mati. Begitu mati, singkat cerita, wasiat suaminya dilakukan betul oleh istrinya. Dirawat kandungannya itu dengan sepenuh hati dan rasa cinta. Lahir, kemudian disusui 2 tahun. Selesai menyusui 2 tahun, anaknya mulai belajar berbicara. Dikirim sesuai pesan suaminya ke Pondok Az-Zainiyah, diserahkan kepada beliau Kiai Abdullah untuk diajari Al-Quran. Anak kecil karena kata kiainya, "Wah saya nggak bisa ini Umi, kalau saya ngajar nggak sabar." Sudah, Bunyai saja yang ngajar. Akhirnya diberikan kepada bunyainya. Jadi bapak-bapak itu biasanya kalau anak-anak kecil itu nggak telaten. Makanya TK itu jarang guru laki-laki karena laporan, jeweran. Pasti diserahkan kepada ibu. Diserahkan kepada bunyai. Di hadapan bunyai, anak kecil ini diajari, "Ayo ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim." Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di alam kubur, sang gubernur mulai malam pertama dia masuk kubur sudah diberi siksa dengan berbagai macam siksaan oleh Allah. Bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, 2 tahun tanpa berhenti disiksa oleh Allah. Tiba-tiba suatu saat ada suara, ada hatif yang berkata, "Hei malaikatku, hentikan siksaanmu pada hambaku itu. Hentikan siksaanmu pada hambaku itu." Sang malaikat ini bertanya begini, "Ya Allah, siap. Sebagaimana saya sampaikan, siap. Mayor siap. Tapi mohon maaf ya Allah, kenapa kok harus dihentikan?" Katanya Allah, "Kau usah kakean ngomong, hentikan." Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dunia kepolisian, dunia ke-TNI-an sama dengan dunia kekiaian. Artinya bawahan itu nggak boleh bertanya perintah atasan. Ke barat pasti ke barat. Kalau kiai kita, guru kita sudah bilang A, nggak boleh seorang murid itu berkata, "Kenapa saya harus melakukan A, kok nggak B saja?" Itu namanya su'ul adab. Lah malaikat ini ditakdir su'ul adab. "Kenapa ya Allah kau harus disiksa? Kau harus dihentikan?" "Sudahlah, nggak usah terlalu banyak ngomong. Yang penting dihentikan." "Ya Allah, mohon maaf, tadi tanya karena penasaran. Rupanya bahasa ini lebih halus." Akhirnya Allah bilang, "Karena kamu penasaran, saya kasih tahu. Sebab hanya karena penasaran." Apa jawabnya Allah? "Malaikatku, ketahuilah, hambaku ini, si fulan ini adalah seorang pejabat yang fasik,
seorang pejabat yang korup, maka dia pantas mendapatkan macam-macam menu siksa dari aku. Tapi ketahuilah, hari ini anaknya yang masih kecil itu digendong oleh ibunya, diantar ke pondok Az-Zainiyah, diserahkan kepada Bunyai, dan dengan kalimat Bunyai mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tirukanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu tidak artinya? Anak yang masih kecil itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama saya Allah, saya disebut sebagai Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Menurut terjemah Depak itu, Ar-Rahim disebut Maha Penyayang. Maka malu saya kalau tidak kasihan kepada orang tuanya. Maka malu saya kalau tidak kasihan kepada ayahnya. Maka bebaskan mulai hari ini sampai seterusnya dari siksa kubur gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana halnya Al-Maghfurlah Romo Yai Zainal Abidin Bazul Ash'ar. Anak-anaknya ahli Al-Quran, anak-anaknya ahli kitab, bukan ya ahli kitab tapi ahli kitab. Anak-anaknya alim-alim, anak-anaknya pejuang-pejuang, murid-muridnya saja sudah ahli wiridan. Apa yang beliau dapatkan di alam kubur? Bukan hanya dihentikan adabnya, enggak akan ada adab nyempet. Mungkin kedinginan beliau karena terlalu banyak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Inilah Al-Quran. Makanya subhanallah 40 hari dibacakan Al-Quran. Ini bismillah saja sudah menghentikan siksa.